Enggak di situ. Kurang dempet nggak sih? Itu kedengaran di sini saya. Enggak kok, kecilin. Iya, Mam. Tapi jinglenya kurang coy, kurang kedengeran. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat emas, bertemu lagi nih ya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertemuan ke-6 kita nih dalam penyuluhan secara langsung ya di media sosial Instagram atau biasa disebut dengan onsite. Obrolan kesehatan terkini, yang dimana ini tujuannya agar memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi kesehatan di era digitalisasi saat ini ya. Perkenalkan, saya Fitriana Agustin sebagai promotor kesehatan, dan di samping kanan saya sudah ada Mbak Amelia Nurrahmawati selaku tenaga pelaksana gizi ya di Puskesmas Jalan Emas. Betul. Sekaligus membicara juga nih di tema kita pada hari ini, yaitu generasi emas bebas anemia. Baik, mungkin kita bisa lihat dulu ya Mbak Amel, mengapa sih temanya ini kita mengambil generasi emas bebas anemia? Oh iya. Ya, mungkin bisa langsung dijelaskan dan Iya betul. Kenapa? Halo, perkenalkan dulu nih. Nama saya Amelia Nurrahmawati, tenaga pelaksana gizi di Puskesmas Jalan Emas. Saya di sini biasanya aktivitasnya nih di Puskesmas ini adalah menangani masalah balita sampai dewasa yang memiliki masalah gizi, yaitu salah satunya adalah anemia pada remaja. Terus kita mau bahas ya, kenapa sih kok tema hari ini generasi emas bebas anemia? Iya, karena salah satunya adalah generasi yang akan meneruskan atau melahirkan suatu generasi itu awalnya dari salah satu, yaitu remaja. Iya, kenapa sih remaja? Remaja itu pertama ya namanya kita sebutnya ABG, anak baru gede. Iya, jadi ABG. Semua tentang pengetahuan atau tentang apa ya, masalah yang lagi tren atau viral itu pasti jatuhnya ke salah satunya adalah remaja. Mereka nih pengen tahu banget nih jati dirinya tuh pengen apa ya gitu. Dan ditambah lagi sehari-harinya pasti kita berkelut dengan makanan. Oh iya, betul ya. banget itu, Remaja itu pasti pengen banget tuh tahu, apalagi yang udah kenal jajan ya Mbak. Iya. Udah kenal jajan, udah fancy lah ibaratnya sama temen-temennya mau makan apa nih, apa aja sih yang dikonsumsi. Nah itu salah satunya juga dari remaja juga. Iya, jadi betul. banyak tahu hal-hal yang baru itu dimiliki sama remaja. Nah kenapa sih kok remaja yang dibahas pada anemia? Ternyata salah satunya saat pengambilan penelitian Riskesdas ditemukan anemia pada remaja di usia 15 sampai 24 tahun itu sebesar 32%. Tinggi banget kan ya. Jadi ternyata penerus-penerus generasi ini memiliki anemia. Aduh sayang banget ya Mbak Mel. Iya sayang banget. Padahal saat remaja ini adalah masa-masanya produktivitas banget, ya kan? Semua organ tubuh dan semua reproduksi semua itu lagi berkembang saat pesat. Jadi kalau misalnya remajanya mengalami anemia itu sangat disayangkan banget gitu ya. Ya. Makanya hari ini pembahasan kita adalah generasi emas bebas anemia. Oke. Tolong nih ya buat para remaja khususnya disimak baik-baik penjelasan dari Mbak Amel ini. Mungkin nanti jika ada yang ingin bertanya boleh ya setelah sudah disampaikannya semua penjelasan, boleh komen di kolom komentar atau mungkin DM Instagram ya Mbak Amel ya. Baik, mungkin Mbak Mel langsung saja. Kalian udah pada penasaran banget nih kayaknya, apa sih anemia, penasaran gitu kan. Betul, iya. Anak remaja. Iya, betul. Anemia adalah kondisi di mana
hemoglobin itu tidak berproduksi dengan baik atau mengalir di dalam darah dengan baik. Makanya kenapa HB normal yang mengalir di dalam tubuh kita itu harusnya kemerahan. Biasanya bentuk dari si kepingan HB yang mengalir itu adalah merah pekat. Tapi kalau anemia itu enggak merah, tapi dia ada bentolan-bentolan putih. Kalau misalnya dilihat dari mikroskop ya. Tapi kalau misalnya secara buku yang kita lihat atau gambar-gambar itu merahnya tidak pekat sehingga disebutnya anemia. Kondisinya apa aja sih? Kondisinya kalau misalnya secara fisik yang bisa kita lihat itu yaitu 5L, letih, lunglai, lesu, lemas, lemah, bisa ya. Jadi kayak misalnya kok remaja kelihatannya enggak bersemangat nih untuk belajar, apakah begadang untuk nonton TikTok kan? Enggak tahu ya. Ada yang badannya misalnya gemuk kelihatannya betul. Sehat nih gitu kan, ternyata belum tentu ya. Betul, atau mabar-mabar drakor nih biasanya kan berpengaruh. Anak remaja sekarang kan drakor lagi nih banget ya. Betul banget. Udah gitu cemilan-cemilannya biasanya kafein turunannya. Misalnya kita ngemil coklat sambil mabar drakor kan nggak berasa ya, atau rasa-rasa gurih yang didapat dari cemilan gitu ya. Jadi kan biar yahut gitu, padahal semua makanan yang dikonsumsi saat nonton atau misalnya memang kita lagi relax, sebenarnya kita nggak tahu ada zat-zat yang memang mengacu untuk menyebabkan anemia gitu. Salah satunya adalah zatanin, yaitu apa tuh Mbak zatanin ya? Iya, zatanin para itu remaja kan kayaknya. Oh iya betul. Apa sih itu tanin ya? Saya nggak tahu nih Bu. Biasanya emang tiap hari minumnya EST ya, minumnya yang semua serba yang lagi viral tuh minumannya. Kan sekarang ya modelnya, misalnya mau nyebutin brand lah ya. Kita nggak Iya, gitu. Oke. Gitu ya. Zatanin adalah zat-zat makanan yang memberikan warna gelap. Entah merah gelap atau warna coklat gelap yang memberikan rasa aroma pahit atau aromanya kayak apa ya, aroma semerbak gitulah, tapi dalam makanan dan minuman. Biasanya tugasnya tanin ini sebenarnya bagus sih gitu untuk menyerap dengan baik gitu prosesi makanannya di zatanin atau memberikan warna yang indah pada makanannya. Tapi kalau misalnya dikonsumsinya tidak baik atau terus-menerus menyebabkan protein yang harusnya dibawa di dalam darah ternyata diikat nih sama si tanin, sehingga protein yang harusnya didistribusikan kepada oksigen melalui oksigen itu rendah. Makanya terjadinya anemia dan zatanin itu merusak gitu. Sebenarnya boleh nggak sih ya minum-minuman kayak gitu? Sebenarnya nggak masalah, boleh kok kopi, asalkan jangan berlebihan ya. Betul, asal ada waktu-waktu tertentu untuk makan dan minum minuman tersebut seperti teh, kopi, dan coklat misalnya, atau yang memang non Islam biasanya ada yang minum wine juga ya gitu. Jadi kalau misalnya enak nih kayaknya seger-seger minum es teh manis nih, enak gitu. Ada waktunya yaitu setelah 2 jam atau 3 jam setelah makan baru boleh dikonsumsi. Karena kan kalau kita setelah makan lagi diproses nih semua tubuh ya kan makanannya gitu. Udah gitu anemia juga membuat konsentrasi belajar kita menurun pada saat remaja, makanya sayang banget jadi nggak fokus kan, kayak ngangengong gitu kan, bingung juga ya kayak ditanya apa jawabnya gimana, padahal nggak tahu ya benar nggak nih anemia atau bukan, atau misalnya memang sudah sarapan atau belum kan kita nggak tahu ya gitu. Apa mungkin remajanya memang sedang menstruasi yang sedang mengeluarkan darah banyak, ternyata memang kadar darahnya kurang di dalam tubuh gitu, salah satunya itu ya. Iya. Oke, berarti kalau misalkan untuk anak remaja ini kan banyak nih Mbak Amel ya, kalau misalkan anak remaja sekarang ini dia nggak tahu kalau dia tuh anemia atau enggak gitu kan. Kalau misalkan pengen meriksa nih misalnya, kalau meriksa itu kan berarti harusnya ke misalnya kan ke puskesmas terdekat atau mungkin ke lab atau apa ngecek. Kadang kan kayak gini ya,
aduh gak mau takut gitu Iya, kan. takut disuntik. Iya, kadang kan gak disuntik ya, takut nanti sakit ini itu, padahal cuma hanya di klik gitu aja kan, cuma diambil Iya, darahnya aja ya untuk betul. dicek. Nah itu gimana sih mengatasinya itu? Terus kan kadang ada orang tua nih ya, orang Iya, tua iya, tuh yang betul. kadang Nggak aware iya ya. betul, nggak aware akan anaknya. Taunya anaknya mah anak saya mah gemuk, kayaknya sehat nih, nggak itu. Padahal kan belum tentu ya, Iya. dia harus dicek. Nah kadang kan kita melakukan penjaringan juga ya Mbak Mel ya, ke Oh iya, betul, sekolah-sekolah, betul. betul ya. Nah itu kadang kan ada orang tua yang tidak setuju juga. Itu gimana sih biar orang tua tuh lebih aware terhadap anaknya dan lebih, maksudnya karena kita juga kan akan menolong generasi Iya, emas betul, ini ya betul, Mbak Mel ya. Itu betul. seperti apa nih kita sebagai tenaga kesehatan kan untuk mengedukasi nih para orang tua, khususnya untuk yang mempunyai remaja. Iya, betul. Oke. Kalau misalnya memang saat ini Kemenkes memang sedang menganjurkan kita untuk meng-screening remaja sekolah melalui pemeriksaan HB gitu. Apalagi kita termasuk dalam 12 provinsi prioritas dalam pencegahan penurunan stunting Penting, ya, yang dimana remaja-remaja nih yang harus dikawal lebih Iya, awal gitu. Karena ibaratnya mah kalau pohon mah bibitnya ya. Nah, ibaratnya. betul. Bibitnya Karena kan dari calon nanti akan melahirkan generasi, calon ibu. Iya, betul. Generasi selanjutnya adalah para remaja ini nih, khususnya wanita, ya. Apalagi kalau misalnya, saya takut nih Bu, ini diapain sih, Iya. disuntik ya? Emang kayak apa sih Bu? Kayak digigit gajah apa digigit semut rangrang Iya, gitu gitu kan. kan? Kayak yang, apa nih? Berarti emang mereka gitu. belum pernah mengetahui CHB itu ya. Iya, masih padahal awam, ya. pengecekan awalnya itu memang lewat screening HB, menggunakan strip HB kan, Iya. yang memang nggak sakit sama sekali. Iya. Kayak digigit Gitu. semut ya, cuma Iya, cuman ternyata nggak sakit Iya, ya. Dan betul. Bu takut nih udah grogi duluan. Iya. Tapi salah satu anjurannya memang kita bersama penanggung jawab anak usia sekolah dan remaja mensosialisasikan dulu nih ke sekolah. Iya. Gitu. Ada beberapa sekolah di Puskesmas Jalan Emas yang harus kita jaring Iya, untuk lebih tahu lagi nih apakah ada atau tidak remaja yang mengalami anemia gitu. Dengan sosialisasi ke sekolah, pendekatan juga dengan guru dan kepala sekolahnya untuk memberitahukan ternyata screening HB ini penting loh untuk mengetahui apakah ada anemia atau tidak. Melalui guru dan kepala sekolah dan gurunya itu menggunakan surat juga dari kita dan surat edaran juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang gitu untuk menindaklanjuti nih kita ada kegiatan seperti ini untuk apa tujuannya yang memang harus lebih concern lagi gitu. Kalaupun memang orang tua menolak atau tidak, kita juga mempunyai inform consent juga untuk setuju atau tidaknya melakukan screening HB gitu. Betul. Jadi kita ke sekolah-sekolah juga nggak asal-asal ya, Mbak Mel. Jadi orang tua kadang ngapain sih orang anak saya itu kok digituin. Nah itu kan kita dapat arahan ya dari pusat ya, dari Dinkes, dari atas, dari Kemenkesnya. Jadi kita turun ke lapangan ke sekolah-sekolah itu juga ada dasarnya gitu ya, nggak asal main cekrek-cekrekin tangan anak itu, enggak ya. Jadi untuk para orang tua nih harus lebih aware lagi ya. Terus juga anak remajanya juga lebih komunikatif kepada orang tuanya ya. Kalau misalkan dia akan dilakukan pemeriksaan HB, kalau HB itu ini gitu. Karena kan sebelum kita melakukan itu juga kita sudah membagikan TTD ya Mbak Mel ya, tablet tambah darah ya. Jadi harus kita juga sudah menjelaskan manfaat ini apa gitu ya. Sebaiknya sih antara komunikasi anak dan orang tua ya, kalau itu sebenarnya seperti itu. Jadi biar kita juga tahu nih anak kita sehat atau enggak nih remaja sekarang nih, karena kita tahu ya zaman sekarang udah banyak junk food kan, online gitu kan, ojek online, semua serba online dan praktis. Iya betul, praktis. Gitu. Mereka maunya yang simple-simple aja, padahal kita nggak tahu nih kandungan makanan yang dia makan gimana nih kan kandungannya gitu. Mereka ngerasa nyaman aja kok gitu. Iya. Tapi pas saat kita melakukan penjaringan ke sekolah, wah ternyata banyak ditemui sekali ya Mbak Mel. Maksudnya nggak sedikit gitu yang darahnya ternyata HB-nya tuh di bawah normal ya. Jadi kita harus melakukan tindakan lebih lanjut nih. Kalau misalkan yang di bawah, gimana sih Mbak? Biasanya ada kriteria gitu kan ya, itu seperti gimana? Misalnya kalau dia ringan, anemia ringan, berat, itu seperti apa tuh kalau kayak gitu?
Oke, masuk lagi tentang anemia juga ya. Tadi kan anemia itu hemoglobinnya enggak berproduksi dengan baik untuk pengaturan sel-selnya gitu. Terus penyebab anemia juga banyak anemianya, tapi kalau di remaja salah satunya adalah anemia defisiensi besi. Oh, besi ya. Gitu Kekurangan ya. zat besi ya. Iya betul, kekurangan zat besi yang ada di apa sih sebenarnya itu, ya? betul. Banyak Ada yang belum ya tahu, betul. Di besi apa aja sih zat besinya yang ada di makanannya gitu? Iya. Ada nggak sih di teh? Ada nggak sih di kopi? Nah. Ada nggak sih di makanan yang gurih? Ternyata nggak ada ya. Iya, ada Semuanya itu ada di daging merah, ikan, yang tinggi protein ya. betul, sayur warna hijau dan semua jenis-jenis buah-buahan dan kacang-kacangan gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya pencegahan anemia dari awal mulanya makanan itu bisa atur makanannya sesuai dengan gizi seimbang. Jadi kalau misalnya makanannya hari ini aku mau seblak nih makannya, makan seblak itu siang. Oke, setelah makan seblak 2 jam setelah makan seblak bisa makan buah. Buah apa aja, mau buah naga, buah pisang, buah semangka yang memang sesuai dengan musimnya. Atau misalnya doyannya jeruk. Oh, ternyata jeruk itu penyerapan vitamin C dan zat besinya gampang loh. Oh, bisa juga dengan jeruk gitu. Apalagi konsumsi makanan yang seperti itu pencegahannya sebenarnya murah gitu. Betul sih. Kalau misalnya pagi ini kita makan nasi goreng, nasi gorengnya ada apa nih? Oh, ada telur, ada zat besinya. Terus apalagi siang setelah makan nasi goreng, maulah jajan es teh, boleh nggak masalah. Minimal seminggu itu teh dikonsumsi 2-3 kali. 3 kali aja udah banyak ya. Tapi kebiasaan orang Indonesia adalah mengkonsumsi teh. Memang tidak dipungkiri ya Mbak Fitri. Kalau misalnya pagi tuh biasanya tidak dipungkiri kalau misalnya seruput teh sama pisang goreng. Aduh, pagi-pagi ya. Seruput teh sama roti misalnya, atau kopi dengan biskuit, atau sama gorengan yang lainnya. Sepertinya tuh enak gitu ya, tapi kita nggak tahu. Iya, nggak tahu ternyata teh dan kopi itu zat taninnya tinggi sekali gitu ya. Makanya sekarang kita menggencarkan nih untuk bebas anemia dari masa remaja gitu. Terus hasilnya apa sih, kriterianya, HB-nya seperti apa sih gitu. Iya, yang normal itu 12 lebih dari 12 ya. Kriterianya itu disebut normal. Kalau misalnya anemia ringan itu 11 sampai 11,9 gitu. Kalau misalnya yang berat sedang itu di 8 sampai 10,9. Yang berat itu lebih dari 8. Kurang dari 8 ya. Gitu. Itu kalau misalkan udah berat itu berarti harus dirujuk atau seperti apa? Nah, iya, dari kriteria anemia tersebut ternyata kan ada tata laksananya ya. Gitu. Ada penanggulangannya, bahasanya pencegahan. Iya, kalau misalnya normal, wah bangga nih misalnya, HB gue normal nih gitu sehat kan, dong, berarti sehat nih saya. Oke, penanggulangannya tetap minum tablet tambah darah, tapi frekuensinya 1 kali seminggu. Oh, berarti seminggu sekali dong. Betul, 1 minggu sekali. Jadi kalau misalnya nih dalam waktu seminggu, hari Minggu nih, atau misalnya mau weekend atau malam minggu nih, sesudah malam minggu sama teman-teman, pas mau tidurnya jangan lupa minum tablet tambah darah gitu. Jadi setiap minggu. Tapi kalau misalnya anemia ringan itu 1 kali sehari untuk minumnya gitu. Dan makanan-makanan yang bergizi juga yang bisa menambahkan zat-zat besi di dalam tubuh kita. Minimal tinggi protein ya. Betul, tinggi protein dan tinggi zat besi juga. Untuk yang anemia sedang itu konsumsinya 2 kali sehari. 2 kali sehari. Iya, betul, untuk konsumsi tablet tambah darahnya. Dan dievaluasi lebih lanjut lagi, gimana sih evaluasinya gitu. Biasanya kita evaluasinya
2 sampai 3 bulan apakah ada kenaikan hemoglobinnya dalam darah. Nanti kita cek lagi di lab-lab terdekat. Misalnya kayak di puskesmas kita ada hemoglobin analyzer untuk lebih jelasnya HB saya beneran sudah normal atau belum sih gitu. Kalau misalnya anemia berat itu sudah dalam penanganan rumah sakit atau kita bisa langsung merujuk ke rumah sakit terdekat. Tapi melalui fasilitas tingkat pertama dulu gitu. Berarti Dicek FKTP lagi ya, nih. puskesmas lagi ya. Betul, kita lihat dulu nih untuk pemeriksaan kedua benar nggak HB-nya kurang dari 8. Kalau misalnya benar HB-nya kurang dari 8, kita rujuk ke rumah sakit. Penanganannya lebih lanjut lagi di rumah sakit seperti itu. Baik, terima kasih nih Mbak Mel ya, udah sangat bermanfaat sekali ya untuk para remaja nih khususnya. Udah dijelaskan mengenai anemia itu apa sih, terus apa aja sih makanan yang ibaratnya bisa mempengaruhi hemoglobin dalam darah anak-anak remaja ya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mau bertanya, boleh di kolom komentar ya, atau mungkin DM ke IG Puskesmas Jalan Mas. Dipersilakan, nanti akan dijawab oleh yang paling pakarnya nih dalam hal anemia ya. Oke, kita tunggu sambil menunggu aja ya Mbak Mel ya. Jika ada yang bertanya. Seperti belum ada yang bertanya. Bingung, ini udah pada paham kan anak remaja ya. Cuma kadang kita sambil ini aja ya Mbak Mel, sambil menunggu yang bertanya. Baik. Oh iya, ada lagi nih Mbak Fitri. Ternyata kan kalau misalnya penjaringan itu, kita balik lagi nih ya ke penjaringan sekolah. Fasilitas apa sih yang didapat? Biasanya kan orang tua murid itu tidak mengetahui nih ternyata ada loh fasilitas UKS di sekolah gitu yang tidak diketahui ya. Biasanya kan cuman pingsan ke UKS minum teh manis betul. Biar sadar mungkin dia darahnya kurang atau belum sarapan mungkin dikira gitu ya. Ternyata kan fasilitas yang didapat di sekolah itu banyak, ternyata ada penjaringan kesehatan termasuk kita yang kita lakukan ya bulan ini screening anemia gitu. Terus ada lagi pemeriksaan berkala ya nggak sih? Oh iya betul, kesehatan badan, berat badan, gigi, telinga, serumen ya. Terus mata ya kan, itu kesehatan pemeriksaan berkala. Jadi kalau misalnya ada pemeriksaan berkala itu juga fasilitas yang bisa dinikmati atau bisa disampaikan di sekolah. Terus apalagi imunisasi. Ya betul, imunisasi di sekolah ya kan. Jadi nggak perlu jauh-jauh ya. Betul, biasanya kita yang nyamperin. Ya betul, biasanya imunisasi bias tuh bulan imunisasi anak sekolah yang dilakukan biasanya di PAUD, TK dan SD ya kan ya, untuk menyuntikan MR. Terus ada pemberian tablet tambah darah. Nah, itu adalah salah satu fasilitas yang dimiliki oleh UKS yang bekerja sama dengan puskesmas. Jadi kalau misalnya memang ada remaja yang anemia, itu bisa mendapatkan tablet tambah darah juga di UKS, UKS sekolah gitu ya. Kita pasti secara berkala. Biasanya tablet tambah darah yang kita berikan itu per 3 bulan sekali gitu. Jadi ini nanti gurunya sudah menstok ke anak-anaknya untuk minum setiap minggu atau yang bagi menstruasi itu diminumnya setiap hari gitu. Biar apa? Menggantikan darah head dengan darah yang bisa diedarkan baru di dalam tubuh gitu. Terus apalagi pemberian obat cacing dong, ya kan? Itu adalah salah satu fasilitas puskesmas yang kita berikan ke sekolah untuk pencegahan kecacingan pada anak-anak sekolah. Biasanya kan kayak apaan sih ini obat cacing gitu, kayaknya gue nggak cacingan deh, lu kurus cacingan tuh, biasanya gitu kan, biasanya kadang kayak gitu, tapi ternyata itu adalah fasilitas yang bisa dinikmati UKS dengan puskesmas. Banyak banget makanya kadang nggak sedikit sih orang juga kadang anak-anak tuh takut kalau kita udah datang, takutnya mikirnya disuntik aja gitu. Mungkin mikirnya disuntik aja gitu, padahal nggak selalu disuntik ya, karena ada hal-hal lain yang seperti tadi kan tablet tambah darah, terus pemeriksaan kesehatan berkala. Terus ada lagi sekarang konseling remaja, betul sih? Karena kan kita mendapatkan
konseling seperti itu susah banget ya. Makanya sekolah dengan puskesmas itu bekerja sama nih dengan para siswi atau siswa yang misalnya mengalami breakdown mental yang tidak baik. Jadi ada fasilitas juga yang memang sekolah dan puskesmas ini bekerja sama. Jadi kalau misalnya ada masalah apa-apa tuh nggak usah takut ya Mbak Fitri ya. Kalau misalnya nih kayaknya di rumah permasalahannya berat deh. Kayaknya ada masalah-masalah yang menyangkut orang tua, nggak bisa diceritakan ke teman atau siapa. Betul, gitu, yang tidak bisa diceritakan oleh teman atau guru, bisa nih konseling ke puskesmas gitu. Tanya aja nggak masalah. Di keep silent kok, tenang, rahasia terjaga. Karena semua berkaitan dengan mental. Kita juga punya fasilitas seperti itu, konseling remaja. Setiap hari Sabtu ya. Betul. Boleh tanya seputar apa aja. Misalnya nih tentang gizi. Bisa juga boleh. Misalnya nih, Bu, saya kayaknya berat badannya luar biasa singset deh, atau misalnya gemuk ya. Boleh juga tanya, sharing. Ini caranya mungkin cara mengecilkannya atau menggemukkan gitu ya. Makanannya apa aja sih gitu. Banyak banget fasilitasnya sebenarnya ya untuk remaja. Tapi ya itu kita di sini untuk mengedukasi, memberitahu dan mensosialisasikan juga untuk para remaja. Kalau misalnya fasilitas puskesmas ini lengkap loh, banyak sekali. Mungkin banyak yang nggak tahu nih Mbak Amel. Jadi kan dikasih tahu sama Mbak Amel nih, jadi semua udah pada tahu ya. Untuk mungkin yang menonton ini sebagian mungkin bukan anak remaja, tapi bisa di-share untuk yang mempunyai anak remaja, yang mungkin adiknya atau tetangga yang masih remaja ya, itu bisa di-share untuk datang ke puskesmas Jalan Emas, apalagi yang domisilinya Bencongan ya Mbak Amel ya. Betul banget. Pasti selalu ibaratnya penjaringan tuh kita pasti akan ketemu sama dia gitu ya. Jadi, kalau misalnya lebih gampangnya adalah posyandu remaja. Iya betul, posyandu remaja. Kita ada posyandu remaja. Jadi kalau misalnya, kayaknya Sabtu libur deh. Enaknya yang terdekat di mana ya? Bisa mampir ke posyandu remaja kita, karena juga mendapatkan fasilitas yang lengkap sama juga, ya. Malah ada pemeriksaan triple eliminasi. Apa sih itu Mbak Amel triple eliminasi? Kan banyak nih anak remaja kan nggak tahu apa sih triple eliminasi gitu. Coba kayak pemeriksaan. Kita pasti pertama adalah melakukan pendaftaran dulu ya. Terus pengukuran tinggi badan, berat badan, penentuan status gizi di tempat pengukuran lingkar perut. Terus ada juga konseling dan pemeriksaan triple eliminasi, yaitu HIV, AIDS, HBsAg dan hepatitis gitu ya, atau sifilis. Sifilis bisa juga. Dan pemberian tablet tambah darah juga bagi remaja putri. Jadi lengkap banget ternyata. Ya ampun, selengkap itu loh kita punya fasilitas seperti itu. Saya kalau masih remaja nih pengen banget kayaknya, lengkap banget gitu ya. Lengkap banget. Dan bagi remaja yang memang membutuhkan tablet tambah darah, tidak usah ragu untuk minta ke puskesmas ataupun ke sekolah ya, karena gratis. Tidak dipungut biaya. Kadang kalau misalnya ketahuan nih, HB-nya rendah, kayak takut sendiri, kayak gue bermasalah nggak sih, kok gue nggak sehat ya gitu. Jadi kayak mau minta tuh takut ketahuan kalau ternyata dia nggak sehat gitu. Jangan takut gitu. Jadi kalau misalkan kalian mengetahui bahwa pas dicek ternyata HB-nya di bawah normal gitu, nggak apa-apa, sharing aja ke gurunya, minta tablet tambah darah, atau mungkin kalau seperti yang tadi Mbak Amel bilang ya boleh langsung ke puskesmas, kita punya fasilitas konseling remaja ya seperti itu. Jadi bisa minta tablet tambah darah, sini nanti akan kita berikan. Jadi jangan sampai karena ketahuan di keadaan normal tuh mereka kayak merasa malu, menarik diri, betul. Padahal enggak gitu ya Mbak Amel ya. Betul. Terus kayaknya udah ada pertanyaan deh. Iya betul, ada nih dari Kay Daisy. Aduh, orang Jepang ini kayaknya. Namanya Kay Daisy, jauh sekali nih. Oke. Mitos atau fakta, orang dengan vegetarian lebih rentan mengalami anemia. Oke, gimana tuh Mbak Amel? Orang vegetarian kan banyak nih anak remaja, padahal dia lagi masa pertumbuhan, tapi dia sosokan diet vegetarian gitu. Jadi protein yang dikonsumsinya kan kurang tuh. Itu seperti gimana nih? Mitos atau fakta sih orang yang vegetarian mudah rentan mengalami anemia. Sebenarnya mitos ya. Mitos ya, mitos ya. Karena kan vegetarian itu apa dulu nih jenisnya? Karena vegetarian itu ada beberapa yang memang vegetarian masih bisa mengkonsumsi susu dan telur. Ada yang memang konsumsinya full sayur. Ada yang memang masih
selang-seling gitu, nanti telur aja atau misalnya dari salah satu olahan susu aja Iya, gitu. betul. Jadi ada beberapa vegetarian yang memang masih memperbolehkan makanan-makanan yang bersumber protein hewani gitu, tapi tidak dengan daging. Oh iya, jadi kan Betul. vegetarian ya, jadi Betul. anti daging. Karena protein yang didapat itu bisa dari protein hewani dan protein nabati. Iya. Nabatinya yang boleh dikonsumsi untuk vegetarian adalah telur. Oh, telur ya. Boleh, susu boleh. Susu olahannya banyak banget. Ada keju, Yogurt ya. Ada yogurt, ada susu skim, ada susu rendah lemak. Jadi Iya, banyak. banyak ya. Kalau misalnya telur bisa juga. Telur diolahnya seperti apa nih? Misalnya vegetariannya nasi, salah satunya kan dari tumbuh-tumbuhan, Iya, dari padi kan, padi. boleh. Jadi nasi dengan telur dan sayur-sayuran boleh. Tapi kalau misalnya memang penganut full vegetarian, boleh diaplikasikan dengan bermacam-macam pengganti protein. Misalnya tempe, pengganti protein. Bisa dijadikan apa nih? Biasanya yang paling gampang dilakukan untuk memodifikasi tempe adalah dengan menjadikannya steak. Iya, ada tuh stik tempe ya. Betul. Aduh. Tofu bisa Iya. kan dijadikan putih telur gitu. Jadi macam-macam ya. Ternyata mitos gitu. Betul, betul. Faktanya adalah memang kita harus banyak mengkonsumsi serat. Untuk apa tadi? Untuk melancarkan Pencernaan ya. betul, pencernaan, karena enzim protase itu ternyata adanya di perut untuk menyalurkan sel-sel darah merah yang mengedarkan ke dalam tubuh. Jadi sayur, buah itu memang harus dikonsumsi. Makanya banyak nih remaja yang memang kurang banget Iya. untuk konsumsi sayur dan Betul. buahnya. Kan karena nggak doyan katanya gitu Mbak Amel, gimana Apa sih tuh? sayur emang masih tren Iya gitu. katanya, Padahal nggak kan enak katanya gitu, nggak ada rasa. Nah, iya, padahal kan harusnya tetap dikonsumsi Iya, ya, betul. mau itu buah, mau itu sayur. Makanya kan banyak olahan-olahan sayur gitu. Iya. Apalagi kan sekarang lagi hitsnya, makan yang all you can eat, Oh iya, ya betul. kan? Kan banyak tuh proteinnya ya. Betul, proteinnya Banyak banyak. banget tuh proteinnya. Sayurnya Iya. melimpah ruah, apa aja kita boleh Iya, ambil sesuka betul. kita. Namanya juga all you can eat Iya. kan? Oke, terus habis itu daging dibungkus dengan selada hijau, makan, Iya. ya kan? Ada kimchi misalnya, bisa juga dibalut dengan daging, selada, makan. Itu juga salah satu bentuk gimana kita konsumsi sayur dan buahnya juga baik, Iya, gitu. betul. Dan dengan daging merah. Iya, daging merah. Nah, kalau kebab nih gimana tuh? Sama nggak nih Mbak Amel kebab? Oh, sama juga kebab juga, karena kebab juga ada telurnya. Iya. Biasanya kalau misal kita mau ke paket komplit nih 17.000 Iya. gitu kan. Jadi ada telurnya, ada dagingnya, ada sayur-sayurannya. Iya, betul. Jadi jangan lupa olahan makanan yang biasa kita makan itu harus ada sayurnya dan protein. Jangan lupa ya, karena salah satu pencegahan stunting itu adalah tidak hanya konsumsi tinggi karbohidrat, Oke. tapi ada protein, lemak, dan sayur-sayuran. Iya, betul. Gitu. Karena emang apapun tuh harus ini ya, Seimbang. betul seimbang. Karena kalau kebanyakan karbohidrat, proteinnya kurang juga nggak bagus. Nanti Betul. takutnya jadinya obes jadinya. Iya. Kan kalau kebanyakan protein juga nggak bagus, karena ada penyakit juga yang karena disebabkan kebanyakan protein ya, Mbak betul, Amel ya. betul. Wah, ada yang bertanya lagi nih. Oh iya, banyak Oke, juga ya penanya. Iya, betul. Oke nih, dari Nung Hani Dwi. Kak, jadi kalau kita sedang haid itu wajib ya minum tablet tambah darah. Oke, gimana nih Mbak Amel? Tadi sebenarnya udah sempat Udah. diserempet ya. Iya, Udah sempat dijelaskan. dibahas juga tadi Betul. ya. Wajib nggak sih? Wajib banget malah ya. Karena yaitu tablet tambah darah itu kandungannya untuk manfaatnya ya, untuk menggantikan darah haid kita yang sudah keluar, itu digantikan dengan sel-sel darah merah yang baru. Oke. Jadi kalau misalnya haid pasti ngalamin dong. Iya Masih dong. haid kan? Masih dong. Belum ya. menopause kita masih remaja kan, makanya masih remaja, masih dewasa. Oh iya, berarti kita masuknya wanita usia Iya, subur. betul. Ya. Wus ya, wus. Iya, wus. Jadi kalau misalnya head pas lagi banyak-banyaknya, itu pasti kita ngerasanya pusing, Iya, betul. Kadang kunang-kunang, lemes, ya. lemes. Pernah nggak kayak misalnya ngelihat kayak titik-titik putih? Kalau aku sih pernah Oh, ya. Kadang susah untuk dari jongkok berdiri kan iya, susah betul. ya. Kadang itu kayak teng gitu loh, kelayangan gitu. Ngalami karena haid itu jadi ini ya. Lucu. Iya, benar-benar. Berarti emang perlu banget ya tablet tambah darah itu kita konsumsi saat lagi haid. Iya, betul. Karena kan kita keluar darah terus digantikan oleh sel darah yang baru gitu. Iya, betul.
Oke, gimana cukup jelas dari Kak Nung Hanidwi nih dan tadi Kay Daisy ya. Ini kayak orang Jepang nih jauh-jauh nih ya bertanya. Oke, baik ada lagi nih Mbak Mel atau mungkin gimana? Apa? Oh, udah ya. Oke, mungkin lebih diringkasin lagi ya. Oke, untuk kesimpulan hari ini dari tema kita. Kesimpulan hari ini adalah generasi emas itu diciptakan oleh remaja-remaja yang sehat, cantik, sehat, cerdas, bebas anemia pertama. Dan memang generasi emas itu berdiri atas pola-pola yang baik, ya. Pertama apa? Mengkonsumsi tablet tambah darah secara rutin. Iya, Pemeriksaan kesehatan berkala. Betul. Terus mengikuti penjaringan kesehatan yang dilakukan oleh pihak puskesmas. Iya, betul. Dan jangan lupa kalau misalnya remaja yang sudah memasuki masa menikah, itu jangan lupa untuk memeriksakan kesehatan juga di fasilitas terdekat. Iya, betul. Catin calon pengantin, betul ya. Jadi biar tahu nih ya masalah-masalah itunya bisa biar diatasi dulu kalau misalnya ketemu problem, tapi ya syukur jangan sampai ya. Jadi kan kita bisa tahu karena untuk menjadi seorang ibu ya, calon ibu juga kan harus sehat ya, biar melahirkan anak yang sehat juga gitu. Betul. Baik, terima kasih kepada Mbak Amel untuk penjelasan mengenai anemia hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya buat sahabat emas yang menonton apabila ada salah kata atau ucapan. Sampai bertemu di onsite selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. See you.